Hai sobat, kita tunda dulu pembahasan film Arpaslan, dan jika ramai, Mimin akan bahas kembali. Untuk itu, Mimin akan menggantikan sajian filmnya dengan sajian film yang lain, tentu saja tidak kalah menarik, yakni mengenai kehidupan kekhalifahan kedua Islam, yaitu Umar bin Khattab. Jangan lupa like dan subscribe saja jika kalian suka. Siapkan kopi dan atur posisi rebahannya, sebab pembahasan ini cukup panjang. Baiklah, langsung saja kita masuk ke alur cerita film serial Umar bin Khattab. Kota Mekah, 10 Zulhijjah atau 23 tahun setelah Hijriah. Berbondong-bondong umat Islam menuju Ka'bah untuk melaksanakan haji, dipimpin oleh seseorang khalifah bernama Umar bin Khattab, yang merupakan seorang khalifah kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai melaksanakan haji, Umar memberi nasihat kepada kaum muslimin agar senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usai dari situ, mereka kembali pulang ke Madinah yang merupakan basis kekhalifahan Islam. Di tengah perjalanan, saat Umar berada di sebuah lokasi ternak, ia mulai menitihkan air matanya, lalu menceritakan sebuah kisah tentang hidupnya sebelum menjadi seperti ini. Mulai di 6 tahun sebelum masa kenabian, Umar adalah seorang pengembala dan penjaga ternak ayahnya, yaitu Khattab. Di sini ia bertemu dengan beberapa musafir yang sekedar singgah menyegarkan tenggorokan. Umar dengan kebaikan hatinya pun mengizinkan para pengembala itu. Usai dari tempat pengembalaan, Umar kembali ke Mekah untuk mengantar kayu bakar kepada keluarga-keluarganya serta bertemu sang ayah, yakni Khattab. Saat bertemu dengan Khattab, Umar mendapatkan omelan karena ia meninggalkan tempat pengembalaan. Namun Umar beralasan jika ia tidak meninggalkan gembalanya sendiri. Di tengah perbincangan itu juga, Umar mengutarakan keinginannya untuk berdagang. Sang ayah kurang setuju sebab berdagang membutuhkan banyak modal. Namun, pembicaraan itu sempat didengar oleh saudaranya. Setelah Umar kembali di tempat gembala, saudaranya tiba membawa sekantung emas dan perak, lalu diberikannya kepada Umar. Ia ingin mengabulkan keinginan saudaranya itu. Umar sangat senang dengan apa yang telah dilakukan saudaranya. 2 tahun sebelum Nabi diutus, Umar telah sampai di Damaskus dan telah menjadi salah satu pedagang yang terkenal. Ketika disambut oleh seorang pedagang lain, di sini kita dapat melihat ketegasan seorang Umar. Ia menolak semua tawaran untuk berdagang dengan cara yang licik, dan karena ketegasannya itulah membuat pedagang lain tak ingin bermain-main jika berhubungan dengan Umar. Satu tahun sebelum diutusnya Nabi, terjadi pertengkaran antara orang Yahudi dari Quraisyah dan seorang Arab karena dipicu oleh salah satu diantaranya berdagang dengan cara yang curang. Dari pertengkaran itu, si Yahudi selalu mengadang-gadangkan tentang kedatangan seorang Nabi yang bakal membuat mereka akan dihormati, bahkan oleh kalangan Arab itu sendiri. Di sisi lain, para pemuka Quraisy sedang asik menyaksikan pertarungan gulat. Pegulat yang menentang telah mengalahkan banyak orang-orang Mekah karena merasa jika mereka harus menunjukkan pegulat terbaik Mekah, maka itulah Umar dipanggil. Umar merupakan pegulat yang tak terkalahkan di Mekah. Di sini kita dapat menyaksikan betapa kuatnya seorang Umar yang berhasil menjatuhkan lawan-lawannya di dalam pertarungan. Pada suatu malam di sebuah bukit, surah pertama diturunkan kepada Muhammad, dan Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul pembawa risalah. Malam itu juga Ali bin Abu Thalib yang masih berumur 10 tahun mendatangi rumah Warakah bin Naufal untuk menemui Nabi yang sedang dalam ketakutan setelah bertemu dengan Jibril. Sesuatu yang aneh terjadi kepada Abu Bakar, di mana para pemuka Quraisy merasa jika Abu Bakar bertingkah tidak seperti biasanya.
Biasanya Abu Bakar ikut rembukan, namun kini Abu Bakar selalu menolak. Abu Bakar kemudian bertemu dengan Abdurrahman bin Auf dan mengajaknya menemui baginda Nabi dan menjaga rahasia tersebut. Di sisi lain, Abu Talib menanyakan kepada anaknya Ali tentang apa yang sedang mereka kerjakan di bukit. Ali menjelaskan jika mereka sedang sholat. Abu Talib yang penasaran kemudian meminta Ali menjelaskan tentang agama yang mereka kerjakan. Sedang di kediaman Abu Hakam, paman Umar, atau kita kenal sebagai Abu Jahal, mereka telah mengetahui risalah baru yang telah dibawa Nabi. Mereka berencana melakukan segala hal agar risalah baru itu tidak mempengaruhi banyak orang-orang Arab dan meninggalkan agama kepercayaan lama mereka. 3 tahun masa kenabian diperlihatkan Abu Sofyan dan rekannya tak sengaja menemukan sahabat-sahabat Rasul yang sedang melaksanakan sholat. Abu Sofyan marah besar melihat kaum muslimin semakin menjadi-jadi di Mekah. Di sini terjadi pertengkaran hebat yang diakhiri dengan aksi saling pukul. Ammar yang baru saja selesai dari pertengkaran itu dimarahi kedua orang tuanya, yakni Sumayyah dan Yasir. Apalagi ketika mereka mengetahui jika pertengkaran mereka terjadi dengan seorang pemuka Quraisy. Namun, secara baik-baik, Ammar menjelaskan kepada kedua orang tuanya tentang apa yang sedang ia pertahankan. Tidak lain adalah sebuah risalah. Ammar pun menjelaskan semua, termasuk menjelaskan tentang surah Ad-Duha, dan membuat kedua orang tuanya sadar, lalu memilih untuk masuk Islam. Ketika Umar hendak pergi ke Darun Nadwa, Zaid mencoba menahannya, sebab di sana mereka akan membicarakan tentang Islam lagi, yang sudah menyebar cukup luas di Mekah. Namun, Umar bersikeras untuk pergi sebagai perwakilan dari Bani Adi dan turut andil memikul keputusan kepada umat Nabi Muhammad. Di Darun Nadwa, Umar terkejut mendengar kabar jika banyak petinggi Quraisy yang telah mengikuti ajaran Islam, seperti halnya Abu Bakar, Abu Baidah, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Di sini sebenarnya sangat terlihat jelas jika Abu Hakam membenci Islam hanya karena iri, sebab kenabian tidak jatuh di pihak mereka, padahal masih banyak yang lebih kaya dan lebih terpandang di Mekah daripada Nabi Muhammad itu sendiri. Untuk itu, Umar mengelak kata-kata pamannya tersebut dan memberikan solusi terkait agama Islam dengan menemui Abu Talib, paman Nabi, untuk mencegah meluasnya agama tersebut. Sedang di luar ruangan, para petinggi Quraisy yang masih muda tak sengaja mendengar kalimat-kalimat bijak dari seorang budak bernama Bilal yang membuat mereka cukup curiga. Jika seorang budak dapat merangkai kalimat indah seperti demikian. Usai dari Darun Nadwa, Umar menemui saudaranya dan kerabatnya. Umar tidak mengetahui jika saudara-saudarinya itu telah masuk Islam, hanya saja masih menutupi keberadaan mereka. Sedang di sisi lain, Abu Lahab dan istrinya merencanakan sesuatu kepada keponakannya sendiri, di mana istri Abu Lahab membawa kayu bakar dan diletakkan di depan rumah Rasulullah, kemudian dibakar. Di sisi lain, Abu Walid atau Utbah, salah satu petinggi Quraisy, bersama anaknya mengunjungi rumah anaknya yang lain, yaitu Hudzaifah. Utbah amat terkejut melihat anaknya sedang makan bersama seorang budak. Utbah amat marah mengetahui anaknya tidak punya kehormatan seperti demikian, apalagi setelah mendengar ungkapan anaknya tentang sebuah amal baik yang akan menjadi bekal setelah kematian. Utbah kemudian curiga jika Hudzaifah telah memeluk Islam. Keesokan harinya, Abu Lahab menaruh lagi kotoran di halaman rumah Nabi. Beruntung, ia berhasil dipergoki oleh Hamzah dan Abu Talib. Abu Lahab marah sebab keponakannya telah mengutuk ia dengan wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Lahab yang memastikan jika Abu Lahab beserta istrinya akan masuk neraka karena perbuatan mereka sebelumnya. Karena tidak bisa melawan saudara-saudaranya, Abu Lahab harus pergi membawa serta kotoran-kotoran yang ia sebar sebelumnya. Setelah pembicaraan Abu Talib dengan para Quraisy,
Abu Talib kemudian menemui Nabi untuk membicarakan semua keluhan dari petinggi Quraisy itu. Namun Nabi menolak jika ia harus mengingkari agamanya meski bulan dan matahari diberi kepadanya. Untuk itu, paman-paman Nabi setuju dan akan tetap mempertahankan keponakan mereka. Di Darun Nadwa, solusi untuk menekan penyebaran Islam melalui Abu Talib dianggap gagal. Kini Umar kembali berpendapat jika yang harus mereka lakukan bukanlah menemui Abu Talib, melainkan menemui langsung Nabi, kemudian membuat kesepakatan dengannya untuk mengakhiri perselisihan mereka. Namun kemudian Abu Hakam memilih Umar sebagai juru bicara kepada Nabi. Namun Umar menolak sebab mereka masih memiliki para petuah dan ia adalah seorang yang termuda di tempat itu. Lalu mereka dikejutkan dengan pengumuman Hudzaifah yang datang ke depan Darun Nadwa dan berkata jika budaknya Salim telah ia bebaskan dan resmi menjadi pewarisnya. Di kemudian hari, Utbah mendapatkan anaknya sholat, bahkan diimami oleh budaknya sendiri. Hal ini membuatnya benar-benar marah hingga memanggil semua kerabatnya, termasuk Hindun saudarinya, Abu Sofyan iparnya, dan Wazid ayah dari istrinya. Semua penjelasan Abu Hudzaifah tidak diterima sama sekali, malahan semua keluarga harus meninggalkannya, sedang ia dan istrinya segera diceraikan oleh Abu Yazid. Hudzaifah tidak dapat berbuat apa-apa. Tibalah waktu haji, di mana semua bangsa Arab berdatangan ke Mekah. Di sini para petinggi Quraisy segera membeberkan tentang Nabi Muhammad kepada semua pendatang. Jangan sampai mereka terpengaruh dengan ajaran Islam yang sedang berkecamuk di Mekah. Sebab itu mereka anggap sebagai sihir dari seorang penyihir yang paling hebat. Namun demikian, mereka tidak dapat membendung hal itu. Di pembicaraan selanjutnya, para petinggi Quraisy ingin membasmi saja suku Nabi Muhammad agar masalah itu dapat selesai. Namun, Umar kembali memberi solusi dengan adil tanpa harus menghabisi saudara-saudara mereka sendiri, yakni mereka akan bertanggung jawab akan keluarga mereka masing-masing. Kemudian, Abu Walid atau Utbah kembali meminta satu kali kesempatan lagi. Ia akan berbicara langsung dengan Nabi Muhammad. Jika ia menginginkan kekayaan, kerajaan, atau wanita, maka mereka akan menyiapkannya. Sesampainya di hadapan baginda Nabi, Walid malah tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mendengarkan tutur Nabi, ia segera kembali dengan pemikiran yang berbeda. Ia malah meminta para Quraisy tidak perlu mengusik Nabi, karena ia merasa jika Nabi benar-benar seorang utusan. Namun, para petinggi menolak hal itu. Mereka kemudian bertengkar hebat hingga akhirnya kembali ke kesepakatan sebelumnya, yakni mencegah anggota keluarga mereka masing-masing. Abu Jahal yang telah mengetahui keponakannya masuk Islam segera menyergap mereka. Kedua keponakannya dianggap sebagai aib dan untuk itu mereka akan dimasukkan ke dalam kurungan serta dirantai hingga mereka lepas dari agama Islam. Di sini, Umar memberi bujukan kepada mereka, namun ucapan Umar sama sekali tidak diinginkan. Umar terpaksa harus pergi. Umar kemudian mengumumkan kepada suku Adi, yaitu suku dari kaumnya. Jika siapa saja di antara mereka yang memeluk agama Islam, maka ia sendirilah yang akan turun tangan menghukum mereka. Dan di semua suku-suku yang lain di Mekah terjadi hal yang sama. Dan terjadilah penyiksaan pertama kali untuk kaum muslimin diawali dari para budak-budak. Nampak Umar juga melakukan penyiksaan kepada mereka yang tidak mendengarkan kata-katanya. Sedang di sisi lain, Abu Bakar dan yang lainnya semampu mereka memberi makan atau minum bagi saudara-saudara mereka yang sedang tersiksa. Tidak selang lama, Bilal si budak kedapatan sedang berdoa kepada Allah. Umayyah yang menjadi pemiliknya sangatlah marah besar, apalagi ketika Bilal diancam akan disiksa. Ia sama sekali tidak menaruh rasa takut.
Bilal pun mendapatkan siksaan yang amat berat melebihi budak yang lainnya. Di sini Bilal terus dipaksa untuk mengingkari kalimat tauhidnya, lalu mengganti dengan kata Tuhan Lata dan Uzza. Abu Jahal sempat berpas-pasan dengan Abu Hudzaifah, dan Abu Jahal segera berkata jika ia jangan terlalu senang dulu, sebab budaknya, yaitu Sumayyah dan Yasir serta anak mereka Ammar, telah memeluk Islam juga. Hal ini membuat Abu Hudzaifah marah dan segera menyiksa keluarga tersebut. Tidak puas dengan siksaan biasa, ia menanam mereka di dalam tanah yang amat panas, sembari menanti mereka untuk menyerah. Abu Bakar yang melihat kejadian itu tidak dapat berbuat apa-apa, sebab mereka bukan lagi budak dan berarti mereka tidak bisa dibeli. Abu Bakar kemudian pergi ke lokasi yang lain dan mendapati Bilal yang hampir tewas akibat siksaan. Abu Bakar lalu membeli Bilal serta membebaskannya saat itu juga. Umar yang tak sengaja melihat itu sangat tersentuh karena kebaikan Abu Bakar. Sedang keluarga Sumayyah harus mendapatkan siksaan hingga Sumayyah terbunuh dan menjadi wanita pertama yang syahid. Dan anaknya Ammar harus mengingkari ucapannya dan murtad agar tidak mendapatkan siksaan. Namun, semua penyesalan dari Ammar dimaafkan oleh Nabi. Umar yang kini hatinya mulai terbuka, kini membantu seorang penggembala muslim bernama Ibnu Abd yang dimusuhi oleh Abu Jahal. Dari sini Umar terkejut dengan perkataan pria itu, jika Umar adalah salah satu dari orang yang didoakan Nabi untuk memeluk Islam. Ibnu masih belum jerah meski ia telah dijahati oleh Abu Jahal. Ia kemudian meminta kepada Abu Bakar agar diizinkan membacakan ayat-ayat Quran sekeras-kerasnya di hadapan orang banyak. Semua dilakukan agar banyak yang mendengarkan kalimatullah dan diharapkan bisa masuk Islam. Tentu saja, karena itu ia mendapatkan cambukan lagi dari Abu Jahal. Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma? Hal yang sama dilakukan juga oleh Abu Bakar, di mana ketika ia pergi bersama utusan Allah yaitu Nabi Muhammad, Abu Jahal segera mendatangi mereka, kemudian memukulinya habis-habisan. Beruntung ia masih dalam perlindungan sukunya. Beberapa waktu berlalu, Umar lalu dikejutkan dengan berita tentang hijrahnya sebagian kaum muslimin ke Habsyah. Para pemuda yang terus dikekang oleh ayah-ayah mereka untuk memeluk Islam pun tak lepas dari niatan mereka untuk melakukan hijrah, hingga dapat melaksanakan sholat dengan tenang di sana. Abu Jahal kembali bertemu Nabiullah di dekat Ka'bah. Kali ini membuat Abu Jahal tak habis-habisnya mencaci Nabi. Di sisi lain, Hamzah, paman Nabi, baru selesai berburu dan kembali ke Mekah. Di sini seorang wanita yang tak sengaja melihat perlakuan Abu Jahal lalu memberitahu itu kepada Hamzah. Hamzah yang tak terima segera menemui Abu Jahal dan tanpa banyak tanya, ia segera memukul serta memberi peringatan agar tidak melakukan hal itu lagi. Usai memberi peringatan kepada Abu Jahal, Hamzah menemui Nabi dan segera mengikrarkan diri sebagai Islam dan akan melindungi Nabi bukan disebabkan oleh darah, melainkan karena Islam itu sendiri. Umar yang melihat jika kondisi Mekah sudah semakin tidak mungkin untuk diperbaiki lagi, lalu berniat membunuh saja Nabi Muhammad agar konflik perpecahan di Mekah berakhir. Dengan pedangnya, ia bergerak ke rumah Nabi. Namun, di tengah jalan, ia dihadang oleh seseorang yang menyatakan jika Umar tidak perlu mengusik Nabi, urusi dulu keluarganya sendiri yang telah memeluk Islam. Umar tentu saja terkejut dan berbalik arah ke rumah saudarinya. Sesampainya di sana, ia mendapati saudarinya sedang membacakan Al-Quran. Mengetahui benar jika mereka telah masuk Islam, dengan penuh amarah Umar menghajar mereka. Namun, karena ia
tak tega lagi harus memukuli saudarinya sendiri. Umar mencoba membuka hati dan ingin membaca ayat suci yang tadi dibaca oleh saudara-saudarinya. أعطني إياه. طه. Usai membaca ayat itu, Umar segera meminta agar diantarkan kepada Rasulullah. Di rumah Rasul, mereka sempat dikejutkan dengan kehadiran Umar yang membawa pedang. Ternyata Umar tidak ingin membunuh Rasul, melainkan ingin memeluk Islam dan berikrar langsung kepada Nabi. جئتك أؤمن بالله وبرسوله. Usai menjadi Islam, Umar segera memberitahu hal ini kepada para pemuka-pemuka Quraisy. Ia tak ingin menutup-nutupi kebenaran, bahkan ia dengan berani mengumumkan hal itu di depan Darun Nadwa yang sedang mengadakan pertemuan. Hal ini mengakibatkan Umar harus berkelahi dengan beberapa di antara mereka. Umar juga segera menuju ke sukunya, yaitu keturunan Adi. Kemudian meminta maaf tentang apa yang telah ia lakukan sebelumnya kepada mereka. Umar juga mengizinkan mereka untuk bebas memilih berada di agama manapun, serta meminta mereka agar membalas perbuatannya terdahulu yang telah menyiksa mereka. Akan tetapi, orang-orang yang dahulu disiksa oleh Umar nyatanya memaafkan perlakuan Umar kepada mereka. أما أنا فقد عفوت. Usai dari situ, Umar meminta kepada Rasulullah agar mereka segera keluar dari tempat tertutup dan mulai mendeklarasikan Islam. Deklarasi itu tak ada yang dapat mengganggu sebab di dalamnya terdapat dua orang yang ditakuti, yakni Umar dan Hamzah. Berita tentang masuk Islamnya Umar dan Hamzah sampai di Habsyah. Muslim di sana amatlah gembira karena mereka merasa jika Mekah telah aman dan dapat ditinggali lagi. Mereka segera memutuskan untuk kembali ke Mekah. Akan tetapi, di keesokan harinya, Abdullah yang merupakan salah seorang sahabat bukannya mendapatkan kedamaian saat kembali ke Mekah. Ia malah dipasung lagi oleh ayahnya karena tidak ingin melihat anaknya kembali melakukan hijrah. Sebab beberapa pemuda lainnya malah pergi kembali ke Habsyah setelah mengetahui di Habsyah mereka telah hidup dengan aman. Di sini Abu Jandal tidak setuju dengan perbuatan sang ayah. Ia segera membocorkan rahasia jika ia juga telah masuk Islam. Dan ya, ia juga harus ikut dipasung bersama Abdullah. Karena semakin banyaknya pemuda yang pergi ke Habsyah, para pimpinan Quraisy lalu membuat strategi baru untuk mengambil kembali para pemuda yang hijrah tersebut. Sebab keberadaan para pemuda di sana akan mempengaruhi perdagangan serta relasi mereka di kerajaan Habsyah. Untuk itu, dipilihlah Amr bin As sebagai duta untuk menemui Raja Habsyah. Beberapa waktu kemudian, Amr telah berada di Habsyah dan mendapat sambutan yang baik. Kemudian ia mengutarakan maksudnya kepada raja, yakni untuk memanggil kembali orang-orang Islam yang telah meninggalkan agama mereka. Raja Habsyah yang merasa umat muslim tidak berbahaya sama sekali, lalu mengadakan pertemuan. Assalamualaikum ayyuhal malik. Dalam pertemuan itu, Amr bin As tidak dapat meyakinkan Raja Habsyah untuk mengembalikan para pemuda muslim ke Mekah. Bahkan setelah pertemuan kedua, Amr malah merusak hubungannya dengan Raja Habsyah, di mana Raja mengembalikan kembali hadiah yang ia berikan dan menyuruh Amr agar tidak kembali ke kerajaan untuk tujuan seperti itu. 7 tahun masa kenabian, para pemuka Quraisy sudah tak tahan lagi. Mereka lalu bersepakat untuk meminta kepada Bani Hashim agar memberikan Nabi Muhammad kepada mereka. Jika mereka menolak, maka Mekah akan melakukan boikot kepada Bani Hashim. Dan karena Bani Hashim tetap teguh menjaga Nabi Muhammad, mereka pun akhirnya diboikot oleh suku-suku Quraisy melalui tanda tertulis yang kemudian digantungkan di dalam Mekah. Selama masa pemboikotan itu, umat muslim amat menderita karena tidak memiliki hubungan dagang, pernikahan, ataupun interaksi lain dengan suku-suku Quraisy. Sempat kita diperlihatkan beberapa muslimin dari suku lain seperti halnya Umar,
harus pergi untuk membantu mereka secara diam-diam. Setelah beberapa tahun diboikot, beberapa kalangan merasa hal ini sangat tidak wajar, lalu menuntut Abu Jahal agar segera mengakhiri boikot. Sebab sama saja mereka memutuskan hubungan kepada saudaranya sendiri. Ketika para pemuka Quraisy pergi untuk mengambil piagam perjanjian itu, benar saja, piagam itu telah habis dimakan oleh ulat kayu, yang berarti boikot tidak lagi berlaku. Di tahun yang sama, berita duka harus menyertai Rasulullah, di mana sang paman yaitu Abu Talib harus mendahuluinya berpulang ke rahmatullah. 13 tahun masa kenabian, penduduk Yastrib mendatangi Rasulullah untuk mengikrarkan diri sebagai kaum muslimin, sekaligus meminta agar diizinkan menyebarkan agama Islam di tempat mereka. Rasulullah kemudian mengizinkan hal itu dan agama Islam mulai menyebar di seluruh kota Yastrib. Setelah basis Islam cukup besar di Yastrib, mereka kemudian meminta agar Rasulullah tinggal saja bersama mereka dan mengembangkan agama Allah di sana, tanpa takut ada bayang-bayang oleh kaum Quraisy. Nabi pun menyerukan umat Islam berbondong-bondong ke Yastrib secara berkelompok. Orang Quraisy yang mengetahui hal ini tentu saja sangat marah. Mereka lalu membuat solusi untuk membunuh saja baginda Nabi dengan gabungan dari pemuda-pemuda dari masing-masing suku, agar semua suku bertanggung jawab dengan hal itu. Sebelum itu, Abu Jahal yang mengetahui keponakannya, Ayas, juga pergi ke Yastrib, lalu menyusulnya dengan berbohong kepada Ayas jika ibu Ayas sedang sakit. Ayas yang ikut kembali ke Mekah dan tidak mau mengikuti saran Umar, pada akhirnya harus dipasung kembali di rumahnya. Selagi Rasulullah diketahui belum berhijrah, para pemuka Quraisy melancarkan serangan kepada Rasulullah. Pada tengah malam, mereka melihat seorang di rumah baginda Nabi dan yakin jika itu adalah sang Nabi. Mereka kemudian menunggu hingga fajar menyongsong agar dapat membunuh dengan mudah. Ketika pagi telah datang, mereka segera menyergap. Lalu ternyata itu adalah Ali bin Abu Talib. Pihak Quraisy ternyata tertipu. Sedang Rasulullah dan Abu Bakar kini telah berada di tempat persembunyian dan telah siap melakukan perjalanan hijrah ke Yastrib. Abu Jahal lalu mengadakan sayembara 100 ekor unta bagi siapa saja yang berhasil menemukan Rasulullah hidup atau mati. Pada waktu pencarian, salah seorang Quraisy bernama Surakah bin Malik berhasil menemukan lokasi Nabi. Namun, seolah kudanya menolak untuk menghalangi pengejarannya kepada Nabi. Akhirnya, ia sadar dan bertemu sang Nabi untuk bernegosiasi. Baginda Nabi kemudian berkata, jika Surakah nantinya akan diberikan gelang Persia. Meskipun itu tidak masuk akal, Surakah menerimanya. Dan ya, itu adalah salah satu mukjizat Nabi, di mana setelah penaklukan Persia, Surakah mendapatkan gelang Kisrah, seperti yang telah dijanjikan oleh Nabi. Diperlihatkan Ali telah sampai di Yastrib dengan keadaan berjalan kaki. Dan kemudian, tidak berselang lama, Rasulullah bersama Abu Bakar serta pemandu perjalanan telah sampai di Yastrib. Penduduk Yastrib benar-benar antusias menyambut kedatangan baginda Nabi itu. Banyak dari orang-orang Yastrib ingin Rasulullah tinggal di rumah mereka. Untuk itu, biar tidak ada yang tersinggung, Rasulullah menyuruh untanya untuk memilih lokasi tempat tinggalnya nanti. Usai ditentukan, segera mereka membangun masjid untuk umat muslim mengadakan sholat tanpa rasa takut dan gangguan lainnya. Nampak
Orang-orang Yahudi di Yastrib merasa harus membicarakan tentang kedatangan Nabi baru itu, yang memiliki risalah sama dengan Tuhan Nabi Musa. Lalu, bagaimana perkembangan Islam selanjutnya setelah berada di Yastrib? Kita akan menyaksikannya pada episode 11 hingga 20 di video yang lain. وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض. Nah, berakhir sudah video kita kali ini guys. Film ini cukup panjang untuk dibahas, karenanya Mimin akan membagi dalam beberapa video. Silakan teman-teman untuk berdiskusi di dalam kolom komentar mengenai film yang akan kita bahas ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.